pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi sifatnya dari kementerian itu adalah membantu dinas pendidikan dalam mengelola atau pengangkatan kepala sekolah. Jadi dinas pendidikan itu udah terima datanya dari mana, itu dari aplikasi KSPS-nya tersebut, dari Sinteliknya. Ini adalah alurnya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah alurnya. Saya berbesar dulu. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah untuk KS Bapak Ibu. Jadi dari dinas itu nanti akan membuat atau menyusun kebutuhan kepala sekolah. Nanti setelah tersusun penyusunan, maka nanti akan dilakukan namanya verifikasi data. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sudah menyandang predikat guru penggerak itu adalah bisa menjadi kabar baik bagi Bapak Ibu. Jadi untuk masuk ke aplikasi KSPS ini, syarat salah satunya adalah Bapak Ibu tuh sudah harus mempunyai namanya kualifikasi pendidikan S1 harus minimal, kemudian mempunyai sertifikat pendidik, kemudian mempunyai sertifikat guru penggerak atau sertifikat CKS, kemudian sudah diangkat menjadi PNS atau P3K. Jadi untuk menjadi kepala sekolah ini Bapak Ibu, P3K itu berhak bisa untuk diangkat menjadi kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu di aplikasi itu nanti akan mendapatkan undangan BCKS, artinya bakal calon kepala sekolah. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan undangan, nanti Bapak Ibu akan mengumpulkan berkas melalui aplikasi PMM. Nanti akan saya perlihatkan untuk aplikasinya. Kemudian Bapak Ibu nanti mengumpulkan berkas dan persyaratannya untuk BCKS tersebut. Kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, apa saja berkasnya? Ini bisa saya tampilkan di sini. Berkasnya itu adalah hasil penilaian kinerja, SK pengalaman manajerial, surat keterangan kesehatan, surat keterangan atasan bebas hukuman disiplin sedang atau berat, dan SKCK. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti menerima undangan, Bapak Ibu dalam pengumpulan berkas sudah harus menyiapkan ini. Nah, SK pengalaman manajer ini contohnya misalkan Bapak Ibu pernah menjadi waka atau pernah menjadi koordinator atau ketua apapun yang punya pengalaman ke manajerial. Kemudian surat keterangan kesehatan ini bisa Bapak Ibu buat dari rumah sakit daerah masing-masing ataupun puskesmas. Kemudian surat keterangan atasan bebas hukuman disiplin, nah ini bisa didapatkan dari inspektorat daerahnya masing-masing. Kemudian ada SKCK yang dikeluarkan dari kepolisian. Nah, setelah Bapak Ibu melengkapi berkas ini, kemudian nanti Bapak Ibu mengumpulkan, diupload ke aplikasinya, ke aplikasi PMM-nya. Nah, kemudian nanti dinas akan menyeleksi berkas Bapak Ibu yang sudah dikirimkan. Kalau nanti kuotanya terpenuhi, itu nanti Bapak Ibu akan masuk ke pemilihan BCKS. Tapi kalau tidak, ya nanti akan menunggu dengan sesuai dengan kuotanya. Nanti Kepala BGP Lampung sudah menyampaikan bahwa dasar dari pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu adalah berdasarkan dari surat edaran yang sudah diterbitkan Bapak Ibu. Jadi saat ini data dari bulan Februari 2024 itu menunjukkan kepala sekolah itu masih dibutuhkan sangat banyak Bapak Ibu, dan juga kepala sekolah, karena saat ini masih banyak kekosongan yang begitu banyak. Maka
dari kementerian itu sudah mengirimkan surat ke gubernur dan bupati dan wali kota setempat untuk pengangkatan KS dan PS ini menggunakan aplikasi KSPS ini. Jadi dari Dinas Pendidikan menunya seperti ini. Nah, jadi di dalam aplikasi Dinas Pendidikan itu sebenarnya sudah muncul data kebutuhan kepala sekolah. Kemudian data berapa banyak sih calon GP yang bisa diangkat atau yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi tampilannya Bapak Ibu, jadi di aplikasi dinas itu sudah tampil sekolah-sekolah yang membutuhkan kepala sekolahnya. Nah, di sini akan juga terbaca data ketersediaan BCKS, bakal calon kepala sekolah. Nah, di sini dia nanti di aplikasi KSPS itu akan terbaca guru penggeraknya ada berapa sih, kemudian yang sudah punya sertifikat di KCKS ada berapa, kemudian non guru penggeraknya ada berapa. Nah, kenapa ada non guru penggeraknya? Karena di masing-masing daerah tuh ada juga guru penggeraknya sedikit, tapi kebutuhannya banyak. Nah, jadi boleh dia mengangkat dari non guru penggerak, tapi dengan syarat jika memang guru penggeraknya tidak ada. Nah, di sini akan tampil juga daftar kepala sekolah yang aktif. Kapan pensiunnya pun sudah terbaca. Jadi nanti Dinas Pendidikan ini sebenarnya aplikasi ini memudahkan Dinas Pendidikan dalam pengelolaan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi aplikasi ini membantu dinas dalam mendata kebutuhan kepala sekolah. Jadi sebenarnya sudah dimudahkan oleh aplikasi ini. Nah, sampai daftar yang mau pensiun pun saja di aplikasi ini sudah terbaca dengan jelas, datanya sudah akan muncul. Jadi Dinas Pendidikan itu otomatis sudah punya data berapa sekolah sih yang akan butuh sekolahnya yang menggantikan yang akan pensiun. Ini ada riwayatnya. Nah, jadi ini tahapan penggunaan sistem pengangkat kepala sekolah secara umum. Nah, perlu diketahui jika terdapat data kebutuhan kepala sekolah yang belum sesuai, jadi jangan khawatir. Anda, maksudnya kita yang calon-calon kepala sekolah itu dapat penyesuaian data sebelum mengirim undangan seleksi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran dari total kebutuhan sekolah yang akan diajukan. Ini Bapak Ibu, jadi di belakang nih. Nah, ini Bapak Ibu, ini tahapannya. Jadi pertama Bapak Ibu akan ditentukan periodenya. Ini kapan sih akan diundang? Nah, nanti akan di Bapak Ibu sesuai dengan ini. Pokoknya ini dari dinas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kewenangan dinas masing-masing. Cuma ini saya menampilkan prosesnya saja. Jadi ini ada tanggal kapan akan diundang. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima undangan dari dinas kapan untuk ikut seleksinya. Kemudian dokumen-dokumennya kapan Bapak Ibu harus kumpulkan. Terus apa saja yang harus dikumpulkan itu nanti ada di undangan tersebut. Ya, ini adalah tampilan dari aplikasinya Bapak Ibu. Jadi di sini dinas akan melakukan masukkan undangan resmi dalam bentuk format PDF. Kemudian nanti akan menentukan batas akhir pengumpulan bagi calon kepala sekolah atau BCKS-nya. Jadi ada batas waktunya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan undangan, pastikan jangan sampai melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, sesuai regulasi pengangkatan kepala sekolah, undangan hanya akan terkirim
pada BCKS atau bakal calon kepala sekolah dengan sertifikat GP dan sertifikat CKS yang telah memenuhi syarat. Nah, jadi ini adalah syarat utamanya Bapak Ibu. Jadi gimana yang nggak punya sertifikat GP? Ya mohon maaf ya, kalau dia tidak punya CKS maka tidak akan terundang. Kemudian perlu diketahui, jika undangan telah berhasil dikirim, maka pastikan CKS akan menerima undangan oleh pelajar, email pelajarin dan email pesan itu di Dapodik ya. Jadi intinya ini link ke aplikasi PMM kita. Kemudian tahap berikutnya nanti dari Dinas Pendidikan akan melakukan cross check data berkas yang sudah masuk ke Dinas Pendidikan. Nanti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi nanti semua BCKS itu akan terdata siapa saja sudah masuk, akan masuk di sini. Tuh, termasuk berapa orang yang belum bertemu akan terbaca secara sistem. Nah, ini kemudian nanti akan selanjutnya setelah selesai verifikasi tadi akan dipasangkan BCKS-nya. Jadi akan menentukan mana sih sekolah yang membutuhkan kepala sekolah. Nah, nanti di sini, jadi nanti dinas itu nanti akan memasangkannya. Jadi di sini ada terdapat jumlah sekolah yang membutuhkan kepala sekolah di sini Bapak Ibu. Nah, ini saya jelaskan secara teknisnya Bapak Ibu, tapi ada proses-proses yang sudah administratif itu Pemda masing-masing itu punya aturannya. Jadi ini bisa dipasangkan kalau memang sudah disetujui Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya yang saya jelaskannya adalah proses teknis, tapi kalau untuk administratifnya itu menyesuaikan dengan aturan dinasnya atau dengan Pemdanya masing-masing. Jadi ini saya cuma menjelaskan gambaran aplikasi saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini jangan salah persepsi, oh sudah pasti tidak, tapi tetap menyesuaikan dengan juknis yang ada di Pemda masing-masing. Oke, ini nanti BCKS yang memang sudah terpilih itu nanti akan masukkan ke sekolah-sekolah. Nanti Bapak Ibu di aplikasi PMM Bapak Ibu nanti akan menerima notif juga Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah mana di sekolahnya. Nah, jadi Anda akan menerima pop-up konfirmasi untuk status berubah, klik ganti batches atau hapus pemasangan jika perlu penyesuaian. Jadi ini pun bisa akan ada perubahan sebelum finalisasinya. Nah, yang praktek, jadi praktek ini untuk yang dia tadi yang status kepala daerahnya dia masih belum definitif Bapak Ibu. Jadi ada alur yang berbeda jika kepala daerahnya dia belum definitif. Nah, ini kita lihat sini, ini adalah kepala daerah yang berstatus penjabat, jadi bukan definitif. Jadi dia harus mengajukan dulu ke BKN, dia tidak bisa langsung menentukan, jadi harus mengajukan dulu, baru bisa melakukan pelantikan. Nah, nanti setelah praktek terbit baru bisa melanjutkan ke finalisasi, kemudian nanti akan diteruskan dan disimpan ke sistem perpasan pemas sekolah. Ini Bapak Ibu teknis saja ya Bapak. Jadi saya nggak menjelaskan secara rinci karena ini adalah punyanya dinas. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan untuk pengawas sekolah. Jadi ini untuk Dinas Pendidikan dalam pengawasan kepala sekolah, pengawas sekolah. Jadi langkahnya mungkin sama, tidak jauh berbeda. Nah, di sini jadi alurnya sedikit tidak jauh berbeda Bapak Ibu, cuman agak sedikit berbedanya
Kalau tadi di kepala sekolah itu dia banyak syarat-syarat yang harus diunggah, tapi kalau di pengawas ini agak berbeda. Kemudian cek kebutuhan, ajukan rekomendasi informasi kepala sekolah, kemudian nanti akan langsung diajukan ke, nah di sini bedanya Bapak Ibu. Jadi langkah keempatnya itu dia akan langsung ajukan informasinya ke Menpan RB, tapi ini bukan di dalam sistem ini ya, tapi di luar administrasinya. Kemudian setelah nanti mendapatkan persetujuan, barulah diunggah persetujuan informasinya dari Menpan RB. Jadi sedikit berbeda dari dari kepala sekolah. Kalau pengawas kalau kepala sekolah itu langsung diundang ke guru yang bersangkutan melalui PMM tersebut. Tapi kalau pengawas itu dia sistemnya agak berbeda. Dia akan mengajukan dulu ke Menpan RB. Kebutuhannya berapa sih pengawas sekolah yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian setelah diajukan dari Menpan RB, nanti akan mendapatkan surat persetujuan formasi dari Menpan RB. Nah, barulah nanti mengundang bakal calon pengawas sekolahnya. Nah, di sini. Jadi setelah disetujui formasi berapa, baru nanti akan mengundang bakal calon pengawas sekolah. Nah, untuk bakal calon pengawas sekolah ini itu akan terintegrasi juga dengan uji kom pengawas Bapak Ibu ya. Jadi yang akan bisa terundang itu yang sudah mempunyai syarat, salah satunya adalah sudah mempunyai sertifikat uji kompetensi pengawas. Jadi kalau yang nggak ada, otomatis secara sistem yang nggak akan bisa masuk Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di sistem akan memilih bakal calon pengawas sekolahnya. Nah, sama kayak kepala sekolah tadi, kalau dia definitif maka dia akan langsung finalisasi. Tapi kalau dia pejabat maka akan mengajukan praktek dulu BKN, baru dia bisa finalisasi. Nah, di sini ada sedikit perbedaannya. Nah, jadi ini adalah proses administrasi pengajuan informasi kepala sekolah. Jadi dinas mengirimkan pengajuan informasi ke Ditjen KTK Kemdikbud, kemudian dinas pendidikan mendapatkan surat rekomendasi dari Ditjen KTK, kemudian berdasarkan dari surat tersebut dinas pendidikan dapat berkoordinasi dengan BKD untuk mengajukan informasi ke Menpan RB. Kemudian Pemda mendapatkan surat persetujuan dari Menpan RB untuk membawakan informasi dan dilakukannya seleksi. Kenapa berbeda ya Bapak Ibu dengan kepala sekolah? Karena kalau pengawas sekolah ini dia pindah jabatan Bapak Ibu. Beda dengan guru. Kalau guru kan ada jabatan di dalam, kepala sekolah itu adalah jabatan di dalam guru. Jadi itu bedanya. Kenapa sih kok dia ada pengajuan seperti ini? Karena dia ada perubahan jabatan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sama kayak kepala sekolah juga, jadi akan menghitung ini secara sistem Bapak Ibu. Jadi akan muncul di aplikasi itu berapa sih sekolah yang ada di wilayah dinas tersebut, ada berapa totalnya, satuan pendidikan ada berapa, kemudian nanti akan terbaca berapa kebutuhan dari pengawas sekolah idealnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini membantu dinas pendidikan untuk dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan tampil dalam aplikasinya. Nah, seperti ini contohnya perbandingan pengawas sekolah dan satuan pendidikan daerah Anda saat ini itu jauh kurang. Nah, jadi yang ada itu 5, tapi satuan pendidiknya ada 220. Wah, berarti kan ini kurangnya banyak banget ini. Nah, jadi aplikasi ini akan memberitahu ke dinas pendidikan bahwa di daerahnya itu membutuhkan pengawas sekolah. Nah, seperti ini rasionya Bapak Ibu. Jadi rasionya, perbandingannya antara PS dan satuan pendidikan itu adalah kalau provinsi itu 1 pengawas berbanding 8 sekolah, kalau kota kabupaten 1 berbanding 10. Nah, seharusnya jumlah PS rasio. Jadi dia nggak sesuai rasionya, jadi sangat jauh. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Oke, ini sama juga, ini adalah masih perhitungan tadi.
Kemudian di aplikasi itu nanti akan mengajukan. Jadi pengawas juga itu ada beda jenjangnya. Jadi ada ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, ini juga nanti menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi formasinya. Nah, setelah diajukan ke GTK nanti akan menunggu persetujuan. Status akan berubah menjadi menunggu saja, tunggu surat rekomendasi dari GTK. Apabila sudah setujui, status akan berubah menjadi setujui. Anda dapat mengurus surat rekomendasi GTK untuk melampirkan surat ke Menpan RB. Jadi ini adalah urusan dinas ya Bapak Ibu. Jadi adalah prosesnya di Dinas Pendidikan. Oke, ini akan masuk persetujuan. Nah, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa pengawas sekolah itu wajib namanya punya lulus uji kompetensi. Nah, jadi di Dinas Pendidikan itu akan tampil Bapak Ibu di aplikasinya. Berapa sih yang bakal calon pengawas sekolah yang sudah lulus uji kompetensi? Kemudian ada guru penggerak yang belum uji kompetensi. Nah, sini akan terbaca di aplikasi ini Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ikut hukum maka yang mau nggak bisa akan diangkat jadi pengawas sekolah. Jadi uji kompetensi itu adalah udah salah satu syarat wajib Bapak Ibu jika mau menjadi pengawas sekolah. Jadi harus ikut uji kompetensi dulu. Nah, jadi sini ada catatan berdasarkan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 pasal 9 ayat 2, penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satu pangkat yang sama paling singkat 2 tahun, sehingga BCPS yang masih menjabat sebagai PNS aktif di bawah 2 tahun tidak bisa masuk ke daftar ketersediaan. Nah, ini udah by sistem juga Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu yang sedang menjabat kepala sekolah ingin pindah menjadi pengawas sekolah, tapi masih menjabatnya itu di bawah 2 tahun, maka otomatis dia tidak akan masuk ke dalam ketersediaan bakal calon pengawas sekolah itu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah ini sudah by system semua Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah terintegrasi dengan aplikasi. Sini akan masuk data ketersediaannya Bapak Ibu. Jadi dinas sudah terima data aja dia. Ini sudah mulai seleksi. Nah, jadi ini adalah untuk menyeleksi pengawas sekolahnya. Nanti akan diberikan undangan. Tapi ini proses ini setelah sudah muncul yang tadi ya Bapak Ibu ya, setelah diajukan ke Menpan RB tadi. Jadi nanti pada tahap ini Anda akan mengirim undangan ke BCPS bakal calon pengawas sekolah melalui email. Jadi kita guru atau yang akan mendapatkan calon itu cek emailnya Bapak Ibu, apakah mendapatkan undangan atau tidak. Oke, di sini nanti akan dikirim undangan dari Dinas Pendidikan. Oke, di sini terbaca informasi terkirim ke 200 BCPS, berarti undangan sudah terkirim sebanyak 200 ke calon sekolah. Pada tahap ini Anda akan memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk melakukan konfirmasi BCPS apakah BCPS bersedia mengikuti atau tidak. Nah, jadi untuk calon pengawas sekolah itu nanti akan masuk ke berandanya, ada di pertanyaan bersedia atau tidak untuk diangkat menjadi pengawas sekolah. Apabila BCPS tidak menerima email, Anda tetap bisa melakukan konfirmasi dual sistem. Jadi dari dinas itu akan menginformasikan ke bakal calonnya masing-masing sesuai dengan alamat email yang ada di Dapodik. Oke. Nah, ini akan mulai seleksi. Sesuai regulasi terdapat langkah tambahan bagi pengajuan PTBKN jika daerah dijabat oleh PJ atau PLN sekarang dapat dilakukan melalui sistem PCPS. Nah, jadi Pertek ini untuk yang kepala daerahnya sebagai penjabat, bukan definitif. Bapak Ibu. Nah, jadi di sini nanti sudah ada nih muncul datanya yang sudah diseleksi tadi. Jadi nanti tinggal dipilih sesuai dengan yang sudah memenuhi syarat. Ini ada batasnya.
oh ini penanda bermerah jika Anda melebihi batas pengangkatan. Jadi seharusnya cuma 17 tapi yang terpilih 19. Nah, ini sistem pun akan otomatis akan memberi peringatan kepada aplikasi. Ini teknis di dinas ya Bapak Ibu, saya nggak menjelaskan secara rinci.